Suamiku tiba-tiba bawa gundiknya pulang ke rumah mewahku. Bahkan dengan teganya ia mengusirku sampai aku ditertawakan gundiknya. Mereka tak tahu bahwa aku sudah menyiapkan rencana pembalasan yang akan membuat mereka menderita. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Ini adalah dunia Adara, sebuah surga yang ia rawat dengan segenap hati, sebuah panggung di mana ia memainkan perannya sebagai istri yang sempurna bagi Bram, suaminya. Malam ini, mereka mengadakan sebuah perjamuan kecil, katanya untuk merayakan kesepakatan bisnis baru. Namun, Adara tahu ada alasan lain di baliknya. Adara bergerak di antara para tamu dengan keanggunan seekor angsa. Gaun sutra berwarna zamrud yang dikenakannya memeluk tubuhnya dengan pas, menonjolkan posturnya yang tegap. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir. Senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun hingga tampak tulus dan tanpa beban. Ia menyapa istri seorang pejabat, menanyakan kabar anak-anak mereka. Ia berbincang dengan seorang investor tua, mendengarkan dengan saksama celotehnya tentang pasar saham. Setiap gerakannya terukur, setiap katanya dipilih dengan cermat. Ia adalah nyonya rumah yang ideal, piala yang dengan bangga dipamerkan Bram di setiap kesempatan. Namun, di balik manik matanya yang tenang, ada badai yang bergejolak. Ada kewaspadaan seekor pemangsa yang mengamati setiap sudut wilayahnya. Matanya sesekali melirik ke arah suaminya, Bram, yang berdiri di dekat bar mini, tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang menjadi pusat dunianya akhir-akhir ini, Vina. Vina adalah duri dalam daging bagi Adara. Wanita itu diperkenalkan Bram sebagai rekan bisnis jenius, seorang konsultan keuangan yang telah membantu perusahaan mereka mencapai keuntungan luar biasa. Tapi Adara tidak buta. Ia melihat cara Bram menatap Vina, tatapan yang dulu pernah menjadi miliknya. Ia melihat bagaimana tangan Bram seolah tak sengaja menyentuh punggung Vina lebih lama dari yang seharusnya. Malam ini, Vina mengenakan gaun merah menyala, begitu kontras dengan gaun Adara yang kalem, seolah sengaja ingin merebut perhatian. Dan ia berhasil. Hampir semua mata tertuju padanya, terutama mata Bram. Adara, sayang, kemarilah. Panggil Bram dengan suara yang dibuat-buat mesra, melambaikan tangannya. Adara menarik napas dalam-dalam, menguatkan topengnya, dan berjalan mendekat. Aku sedang bercerita pada teman-teman tentang betapa hebatnya Vina. Tanpanya, proyek kita di Kalimantan tidak akan pernah berhasil. Seorang teman Bram menimpali. Bram benar, Dar. Istrimu ini memang hebat, tapi Vina ini otaknya brilian. Adara hanya tersenyum. Tentu saja. Saya sangat berterima kasih pada Vina atas kerja kerasnya. Ia menatap langsung ke mata Vina, sebuah tatapan yang datar namun menyimpan ribuan makna. Vina membalasnya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Sepanjang sisa malam, Adara menjadi saksi bisu dari pertunjukan itu. Bram terus-menerus memuji Vina. Vina yang punya ide ini, katanya saat membahas strategi pemasaran. Vina yang menegosiasikan kesepakatan itu, ujarnya saat berbicara tentang akuisisi lahan. Sebaliknya, setiap kali ada yang memuji Adara tentang betapa indahnya rumah mereka atau betapa lezatnya hidangan yang disajikan, Bram akan menjawab dengan nada meremehkan. Oh, Adara hanya tinggal memilih dari katalog, semua diurus oleh perencana profesional. Atau, untuk makanan, koki kami yang hebat, Adara hanya memastikan tidak ada garam yang berlebihan. Setiap kata adalah sebuah sayatan kecil yang tak terlihat, mengiris harga dirinya perlahan-lahan. Adara tidak membiarkan rasa sakit itu terlihat di wajahnya. Ia terus tersenyum, terus menjadi nyonya rumah yang ramah. Ia tahu semua ini adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sedang dijalankan Bram. Ia sudah merasakannya sejak berbulan-bulan lalu. Perubahan sikap Bram yang drastis, rapat-rapat hingga larut malam yang semakin sering, dan aroma parfum asing yang sesekali tertinggal di kemejanya. Adara bukan wanita bodoh. Ia adalah putri tunggal dari keluarga pengusaha terpandang. Sebelum menikah dengan Bram, ia adalah seorang analis keuangan yang tajam. Ia menyerahkan karirnya demi membangun rumah tangga,
Sebuah keputusan yang kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi ia tidak menyesal, karena kejatuhan itu memberinya pelajaran berharga. Jangan pernah mempercayai siapapun sepenuhnya, terutama orang yang tidur seranjang denganmu. Ketika tamu terakhir akhirnya pamit, meninggalkan jejak keheningan yang canggung di rumah yang tadinya ramai, Adara mulai membereskan beberapa gelas kosong. Ia bisa merasakan tatapan Bram di punggungnya. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara kini terasa begitu berat hingga menyesakkan napas. Biarkan saja, nanti biar Bei Inah yang membereskan, kata Bram. Suaranya datar, tanpa kehangatan yang tersisa. Adara berbalik, menatap suaminya. Ada yang ingin kamu bicarakan, Bram? Bram tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati solid, lalu kembali dengan beberapa lembar dokumen di tangannya. Ia meletakkannya di atas meja kopi di depan Adara. Aku butuh kamu menandatangani ini, katanya. Adara menatap tumpukan kertas itu. Judul di halaman paling atas tertulis, Surat Persetujuan Investasi dan Pengalihan Aset. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Inilah momen yang ia tunggu. Investasi apa ini? Tanyanya dengan nada tenang, seolah-olah itu adalah pertanyaan bisnis biasa. Proyek baru. Sangat besar. Aku perlu memusatkan semua aset kita untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ini hanya formalitas, agar semua atas namaku dan prosesnya lebih cepat. Kamu tahu, birokrasi bank akan lebih mudah jika hanya ada satu nama sebagai penanggung jawab. Jelas Bram panjang lebar. Alasannya terdengar masuk akal bagi orang awam, tapi bagi Adara, itu adalah kebohongan yang paling transparan. Ia sedang diminta untuk menyerahkan segalanya dengan sukarela. Aku perlu membacanya terlebih dahulu, kata Adara, sambil meraih dokumen itu. Raut wajah Bram langsung mengeras. Tidak ada waktu untuk itu. Adara, besok pagi dokumen ini harus sudah ada di tangan notaris. Ayolah, tanda tangani saja. Apa kamu tidak percaya padaku lagi? Adara menatap mata suaminya. Di sana, ia tidak lagi melihat cinta atau rasa hormat. Yang ada hanyalah keserakahan dan ketidaksabaran. Ini adalah puncak dari sandiwara mereka. Ia tahu, jika ia menandatangani surat itu, ia akan kehilangan segalanya. Tapi jika ia menolak, badai yang sesungguhnya akan datang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk badai itu. Dengan gerakan yang disengaja, ia meletakkan kembali dokumen itu di atas meja, jauh dari jangkauannya. Aku tidak akan menandatangani apapun malam ini, Bram. Tidak sebelum kuasa hukumku membacanya. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terasa memekakan. Wajah Bram yang tadinya tegang kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang tak tertahankan. Topengnya telah pecah. Senyum palsunya telah luntur. Yang tersisa hanyalah wajah asli suaminya. Wajah seorang pria yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Kuasa hukum? Desisnya. Suaranya rendah dan mengancam. Sejak kapan kamu punya kuasa hukum sendiri? Adara tidak menjawab. Kemarahan Bram meledak seperti bendungan yang jebol. Ia menggebrak meja kopi dengan kepalan tangannya, membuat gelas-gelas kristal di atasnya bergetar dan berdentingan nyaring. Suara itu memecah keheningan malam, menjadi genderang perang yang ditabuh secara sepihak. Wajahnya yang tampan kini terdistorsi oleh amarah. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia membungkuk ke arah Adara, matanya menyala-nyala. Jadi ini maumu? Bermain licik di belakangku? Menyewa pengacara untuk melawanku? Teriaknya. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Ludahnya sedikit muncrat. Sebuah tanda bahwa ia telah kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah semua yang kuberikan padamu. Rumah ini. Mobil mewah. Perhiasan. Hidup nyaman yang tidak pernah kamu impikan. Adara tetap duduk di sofa. Punggungnya lurus. Dagunya terangkat. Ia tidak gentar. Semua harta yang Bram sebutkan tidak ada artinya. Rumah ini adalah warisan orang tuanya. Sebagian besar modal perusahaan juga berasal dari dana keluarganya. Bram, pada kenyataannya, datang ke dalam hidupnya dengan tangan hampa dan ambisi yang membara.
Adara lah yang memberinya segalanya. Dan kini pria itu berani mengklaim semuanya sebagai miliknya. Apa yang kamu berikan padaku, Bram? Balas Adara. Suaranya tetap tenang namun menusuk tajam. Kamu memberiku malam-malam penuh kesepian. Kamu memberiku kebohongan. Dan kamu membawa wanita lain ke dalam rumah yang dibangun oleh orang tuaku. Pengakuan itu membuat Bram tertegun sejenak. Sebelum akhirnya ia tertawa. Tawa yang kering, sinis, dan penuh penghinaan. Jadi kamu sudah tahu? Bagus. Itu membuat segalanya lebih mudah. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Ia menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada dengan angkuh. Ya, aku mencintai Vina. Dia wanita yang cerdas, ambisius, dan dia mengerti aku. Tidak sepertimu, yang hanya bisa menghabiskan uang dan mengatur pesta. Masamu sudah habis, Adara. Tepat saat itu, sesosok bayangan muncul dari lorong yang menuju ke kamar tamu. Vina. Ia pasti telah mendengarkan semuanya. Ia berjalan dengan langkah pelan dan penuh percaya diri. Gaun merahnya tampak seperti darah segar di tengah interior rumah yang berwarna krem dan emas. Ia berhenti di samping Bram, melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dengan mesra, dan menatap Adara dengan senyum kemenangan yang paling menyakitkan. Sudah kubilang, Bram, dia tidak akan menyerah begitu saja. Wanita sepertinya akan berpegang pada harta sampai mati, kata Vina dengan suara manis yang dibuat-buat, namun matanya berkilat-kilat penuh kebencian. Melihat mereka berdua berdiri bersama di tengah ruang tamunya, seperti raja dan ratu baru yang siap merebut tahta, adalah puncak dari semua rasa sakit yang pernah Adara rasakan. Pengkhianatan itu kini memiliki wujud fisik, dan rasanya jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Tidak malam ini. Rumah ini bukan milikmu, Bram, dan tidak akan pernah menjadi milikmu, kata Adara dengan tegas. Bram tertawa lagi, lebih keras kali ini. Oh, benarkah? Dokumen-dokumen ini berkata lain. Aku sudah bekerja keras selama setahun terakhir untuk memastikan semuanya beralih atas namaku. Setiap aset, setiap saham, setiap properti. Kamu mungkin pintar, Adara, tapi aku lebih pintar. Kamu terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna sampai tidak sadar bahwa fondasi istanamu sedang kugrogoti dari bawah. Ia kemudian melangkah maju, tatapannya kejam dan tanpa ampun. Dan sekarang, aku mau kamu keluar dari rumahku. Kata-kata itu menggantung di udara. Keluar dari rumahnya sendiri. Adara menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Pria yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Tapi tidak ada lagi. Yang ada di hadapannya adalah orang asing yang serakah. Kamu tidak bisa melakukan ini, bisik Adara, bukan karena memohon, tapi karena tak percaya pada tingkat kekejaman suaminya. Oh, aku bisa, kata Bram. Ia mencengkeram lengan Adara dengan kasar, memaksanya berdiri. Cengkeramannya begitu kuat hingga Adara yakin akan meninggalkan bekas memar. Vina akan tinggal di sini bersamaku. Kami akan memulai hidup baru. Dan tidak ada tempat untukmu di sini. Ia mulai menyeret Adara, yang hanya mengenakan gaun sutra tipis dan sandal rumah, melewati ruangan yang tadinya penuh tawa dan kehangatan. Adara tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret. Setiap langkah adalah sebuah penghinaan. Ia melewati lukisan ibunya yang tergantung di dinding, melewati piano besar tempat ia biasa bermain, melewati setiap sudut yang menyimpan kenangan. Semua terasa seperti film bisu yang tragis. Vina mengikuti di belakang mereka. Wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan yang keji. Jangan lupa bawa tasmu, sayang. Oh, tunggu. Tas-tasmu kan dibeli dengan uang Bram. Jadi itu semua milik kami sekarang. Ejeknya sambil tertawa kecil. Mereka sampai di pintu depan yang terbuat dari kayu jati berukir. Bram membuka pintu itu dengan kasar, dan udara malam yang dingin langsung menerpa kulit Adara, membuatnya sedikit menggigil. Ia mendorong Adara keluar hingga tersandung di teras depan. Semua aset sudah atas namaku. Rumah ini, mobil, perusahaan, semuanya milikku sekarang. Pergilah, wanita tak berguna.
teriak Bram. Kata-katanya menusuk seperti belati. Ia berdiri di ambang pintu, tampak seperti iblis dengan latar belakang cahaya hangat dari dalam rumah. Vina berdiri di sisinya, memeluk lengannya, seolah ingin menegaskan posisinya sebagai pengganti Adara. Adara berdiri di teras yang dingin, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ia menatap dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia bisa saja menangis, berteriak, atau memohon. Tapi tidak ada satupun air mata yang jatuh dari matanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam dadanya. Tetapi di atas rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Yaitu tekad. Ia menatap lurus ke arah Bram. Tatapannya begitu intens hingga tawa di wajah suaminya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Ketenangan Adara terasa tidak wajar, bahkan menakutkan. "Kamu yakin, Bram?" tanya Adara. Suaranya terdengar jelas dan mantap di keheningan malam. "Kamu yakin sudah memenangkan semuanya?" Ia tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan dengan kalimat yang akan menghantui Bram. "Beri aku 1 jam." Setelah mengucapkan itu, Adara berbalik. Dengan punggung yang tetap tegak dan langkah yang mantap, ia berjalan menuruni tangga teras, melintasi jalan masuk yang diterangi lampu taman, dan menuju gerbang besi yang tinggi. Ia tidak menoleh ke belakang sekalipun. Ia tidak membiarkan mereka melihat sedikit pun keraguan atau kesedihan di wajahnya. Ia mendorong gerbang kecil di samping gerbang utama dan melangkah keluar, ke jalanan yang gelap dan sepi. Di dalam rumah, Bram dan Vina saling berpandangan. "Apa maksudnya itu? Beri aku 1 jam?" tanya Vina, sedikit cemas. Bram mendengus, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Omong kosong. Dia hanya syok. Otaknya tidak bisa memproses apa yang terjadi. Dia mencoba menakut-nakuti kita. "Ayo, sayang, kita punya rumah baru untuk kita nikmati." Ia membanting pintu hingga tertutup, memutus pandangannya dari sosok Adara yang semakin menjauh di telan kegelapan. Mereka berdua tertawa, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa 1 jam dari sekarang, tawa mereka akan berubah menjadi tangisan penyesalan. Mereka tidak tahu bahwa Adara yang baru saja mereka usir bukanlah korban yang lemah, melainkan seorang ratu yang baru saja memulai langkah pertamanya untuk merebut kembali kerajaannya. Dan jamnya sudah mulai berdetak. Udara malam yang lembab terasa dingin di kulit Adara yang hanya terbalut sutra tipis. Lampu jalanan di kompleks perumahan mewah itu memancarkan cahaya oranye yang pucat, menciptakan bayang-bayang panjang dari pepohonan rindang. Hening. Hanya suara langkah kakinya yang mantap di atas aspal yang terdengar. Sebuah ritme tenang di tengah kekacauan hidupnya. Ia tidak berjalan tanpa tujuan. Ia tidak terlihat seperti seorang wanita yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Tidak ada kepanikan dalam gerakannya. Tidak ada air mata yang membasahi wajahnya. Yang ada hanyalah fokus yang dingin, setajam ujung pisau bedah. Sekitar 200 meter dari gerbang rumahnya, di deretan ruko komersial yang sepi, ada sebuah kafe 24 jam. Tempatnya sederhana, dengan interior kayu dan cahaya lampu yang temaram, kontras dengan kemegahan yang baru saja ia tinggalkan. Inilah tujuannya. Tempat netral, tempat di mana ia bisa berpikir sejenak sebelum badai datang. Ia mendorong pintu kaca kafe itu dan lonceng kecil di atasnya berbunyi, mengumumkan kedatangannya kepada seorang barista muda yang tampak mengantuk di balik meja konter. Barista itu menatapnya dengan sedikit heran. Seorang wanita bergaun malam yang elegan, tanpa tas, tanpa teman, datang sendirian di jam selarut ini. Tapi Adara mengabaikan tatapannya. Ia memesan secangkir teh kamomil panas, lalu memilih meja di sudut paling dalam, yang memberinya pemandangan ke arah pintu tanpa terlalu terlihat. Ia duduk, punggungnya tetap lurus, dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma teh yang menenangkan memenuhi paru-parunya. Ia butuh ketenangan ini, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk memastikan langkah selanjutnya dieksekusi dengan sempurna. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku kecil yang tersembunyi di gaunnya. Sebuah ponsel cadangan yang sederhana,
Bukan ponsel pintar mewah yang biasa ia gunakan, yang kini tertinggal di dalam rumah bersama semua barang-barangnya. Ponsel ini hanya punya satu tujuan. Ia membuka kontak. Hanya ada satu nama yang tersimpan di sana, Tirtayasa. Ia tidak menelepon. Ia hanya mengetik sebuah pesan singkat. Pesan yang telah ia hafal di luar kepala selama berbulan-bulan. 5 kata yang akan mengubah segalanya. Waktunya tiba. Laksanakan rencana. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol. Kirim. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Semua persiapan, semua rasa sakit yang ia telan diam-diam, semua malam tanpa tidur yang ia habiskan untuk merencanakan ini, semuanya akan bermuara pada momen ini. Ia teringat kembali hari pertama ia memutuskan untuk melawan. Flashback. Setahun yang lalu, Adara duduk di dalam mobilnya yang diparkir di seberang sebuah restoran Prancis yang remang-remang. Ia baru saja melihat suaminya, Bram, masuk ke dalam restoran itu, menggandeng tangan seorang wanita yang ia kenali sebagai Vina, konsultan baru di perusahaannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakitnya begitu fisik, seolah seseorang telah meremas jantungnya dengan tangan kosong. Ia ingin keluar dari mobil, menyerbu masuk, dan melabrak mereka berdua. Tapi ia menahan diri. Amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia hanya akan terlihat seperti istri histeris yang kehilangan kendali. Ia butuh lebih dari sekadar emosi. Ia butuh strategi. Malam itu, setelah Bram pulang dengan alasan klise, rapat mendadak dengan klien, Adara tidak tidur. Ia membuka laptopnya dan mulai melakukan apa yang paling ia kuasai, riset dan analisis. Ia mengumpulkan semua bukti kecil yang selama ini ia abaikan, tagihan kartu kredit untuk perhiasan yang tidak pernah ia terima, catatan panggilan telepon pada jam-jam aneh, penarikan uang tunai dalam jumlah besar yang tidak bisa dijelaskan. Polanya jelas. Bram tidak hanya berselingkuh, ia juga sepertinya sedang memindahkan uang perusahaan. Esoknya, ia menghubungi seorang teman lama keluarganya, seorang pensiunan hakim, dan meminta rekomendasi pengacara terbaik di bidang hukum keluarga dan korporat. Nama yang diberikan padanya adalah Tirtayasa. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah kantor hukum yang terletak di gedung pencakar langit. Pak Tirtayasa adalah seorang pria berusia akhir 50-an, dengan rambut perak yang disisir rapi dan kacamata berbingkai tipis. Ia memancarkan aura ketenangan dan otoritas. Ia mendengarkan cerita Adara tanpa interupsi. Matanya yang tajam mempelajari setiap detail, setiap keraguan di suara Adara. Ketika Adara selesai, Pak Tirtayasa tidak langsung memberikan simpati. Ia bertanya, "Apa yang Anda inginkan, Bu Adara? Perceraian yang cepat? Harta gonogini? Atau keadilan?" "Keadilan," jawab Adara tanpa ragu. "Saya tidak hanya ingin bercerai darinya. Saya ingin dia bertanggung jawab atas pengkhianatan dan keserakahannya. Saya tidak ingin dia pergi dengan 1 sen pun dari harta keluarga saya." Pak Tirtayasa tersenyum tipis, sebuah senyum penuh penghargaan. "Saya suka cara berpikir Anda. Kebanyakan klien saya datang dengan air mata. Anda datang dengan tujuan. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita punya." Selama berjam-jam mereka duduk bersama, menganalisis setiap dokumen. Perjanjian pranikah yang ditandatangani Adara dan Bram ternyata cukup kuat, terutama klausul yang melindungi aset warisan Adara. Tapi Pak Tirtayasa memperingatkan bahwa orang serakah seperti Bram akan selalu berusaha mencari celah. "Dia akan mencoba membuat Anda menandatangani dokumen pengalihan aset," kata Pak Tirtayasa. "Dia akan menggunakan alasan investasi, pinjaman bank, atau efisiensi birokrasi. Saat itu terjadi, kita harus siap." Dari sanalah rencana itu lahir. Rencana yang brilian sekaligus berisiko. Mereka tidak akan menghentikan Bram. Sebaliknya, mereka akan membiarkannya menggali kuburnya sendiri. Dengan bantuan tim forensik akuntansi, mereka melacak aliran dana yang digelapkan Bram. Mereka menemukan bahwa Bram telah membuat beberapa perusahaan cangkang untuk menyalurkan uang. Alih-alih melaporkannya, Pak Tirtayasa justru menyarankan untuk membuat umpan. Mereka menciptakan beberapa entitas bisnis palsu,
lengkap dengan rekening bank dan dokumen legal yang tampak asli. Mereka sengaja membiarkan jejak dari entitas ini ditemukan oleh Bram, membuatnya berpikir bahwa ia telah menemukan cara aman untuk menyembunyikan aset. Mereka tahu Bram, yang arogan dan merasa lebih pintar dari siapapun, akan menelan umpan itu tanpa berpikir dua kali. Biarkan dia merasa menang, kata Pak Tirtayasa saat itu. Biarkan dia memindahkan aset-aset yang dia curi ke dalam rekening jebakan kita. Setiap surat yang dia tanda tangani untuk mengamankan asetnya, pada kenyataannya, adalah sebuah pengakuan tertulis atas kejahatannya. Selama setahun berikutnya, Adara memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang patuh, sedikit naif, dan seolah tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Setiap kali Bram pulang larut, ia akan menyambutnya dengan senyum. Setiap kali Bram berbohong, ia akan berpura-pura percaya. Itu adalah penyiksaan batin yang luar biasa, tapi ia terus bertahan, matanya tertuju pada tujuan akhir. Ia tahu bahwa untuk memenangkan perang, terkadang ia harus rela kalah dalam beberapa pertempuran kecil. Akhir flashback, Adara menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tidak ada balasan. Ia tahu tidak akan ada. Pak Tirtayasa adalah seorang profesional. Pesan itu adalah sinyal, dan ia tahu pengacaranya itu sudah bergerak bersama timnya. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Ia menyesap tehnya yang mulai mendingin. Jam di dinding kafe menunjukkan pukul 11 malam. Ia punya waktu 50 menit lagi. Ia melihat keluar jendela, ke jalanan yang sepi. Ia tidak merasa seperti korban. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menunggu di atas bukit, mengamati pasukannya bergerak untuk mengepung musuh yang tidak menaruh curiga. Bram dan Vina mungkin sedang merayakan kemenangan mereka di dalam istana yang mereka rebut. Biarkan saja. Biarkan mereka menikmati euforia sesaat itu. Karena Adara tahu, pesta itu tidak akan berlangsung lama. 1 jam. Dalam 1 jam, surga palsu mereka akan runtuh. Dan Adara akan berada di sana untuk menyaksikannya, bukan dengan air mata, tetapi dengan senyum keadilan yang telah lama ia nantikan. Waktu terus berjalan, detik demi detik, semakin dekat menuju kehancuran mereka. Dan Adara menunggu dengan sabar. Begitu suara pintu utama yang dibanting menggema di seluruh rumah, Bram langsung berbalik dan menarik Vina ke dalam pelukannya. Ia mengangkat tubuh wanita itu dan memutarnya. Tawa mereka yang keras dan tanpa beban memecah keheningan yang ditinggalkan Adara. Bagi mereka, ini adalah momen kemenangan absolut. Akhir dari penantian panjang yang penuh intrik dan kebohongan. Kita berhasil. Sayang, kita berhasil. Seru Bram. Wajahnya berseri-seri karena adrenalin dan kebanggaan. Ia menurunkan Vina, lalu menangkup wajahnya dan menciumnya dengan kasar. Sebuah ciuman yang lebih menunjukkan kepemilikan daripada cinta. Vina tertawa di sela-sela ciuman itu. Sudah kubilang, kan? Dia tidak akan bisa melawanmu. Lihat wajahnya tadi. Dia benar-benar kalah telak. Wajahnya pucat pasi, tambah Bram, melepaskan ciumannya dan berjalan menuju bar mini. Ia mengambil sebotol sampanye paling mahal dari pendingin, botol yang sengaja ia simpan untuk perayaan khusus. Beri aku 1 jam, katanya, meniru suara Adara dengan nada mengejek. Omong kosong apa itu? Mungkin dia butuh 1 jam untuk mencari tumpangan ojek. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Gabus sampanye meletup dengan suara keras, dan busa keemasan meluap dari mulut botol. Bram menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal tinggi, gelas yang sama yang tadi digunakan Adara untuk menjamu tamunya. Ia memberikan 1 gelas pada Vina. Untuk kita, kata Bram, mengangkat gelasnya. Untuk awal yang baru. Untuk semua ini. Ia mengayunkan tangannya, menunjuk ke seluruh ruangan. Lampu kristal, sofa kulit, lukisan mahal, dan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Untuk kita, balas Vina, mendentingkan gelasnya ke gelas Bram. Matanya berkilauan karena keserakahan saat ia menatap sekelilingnya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tidak lagi perlu bertemu Bram secara sembunyi-sembunyi di hotel atau apartemen sewaan. Kini,
Ia adalah ratu di istana ini. Mereka meminum sampahnya mereka dalam sekali teguk. Lalu Bram menuangkannya lagi. Dengan gelas di tangan, Vina mulai berkeliling, menyentuh setiap perabotan seolah sedang menginspeksi miliknya yang baru. Sofa ini harus diganti, katanya sambil menepuk sofa bludru berwarna krem tempat Adara biasa duduk. Warnanya terlalu membosankan. Aku mau sesuatu yang lebih berani, mungkin merah atau hitam. Ia berhenti di depan sebuah lemari kaca yang memajang koleksi porselen antik milik keluarga Adara. Dan ini semua, lanjutnya dengan nada jijik. Benda-benda tua ini harus disingkirkan. Kita bisa menjualnya dan memakai uangnya untuk membeli karya seni modern. Bram hanya mengangguk setuju pada setiap usulan Vina. Pikirannya sudah melayang jauh, membayangkan masa depan mereka yang gemilang. Apapun yang kamu mau, sayang. Rumah ini milikmu sekarang. Kamu bisa melakukan apa saja. Mereka naik ke lantai 2. Tangan mereka saling bertautan. Mereka melewati kamar tidur utama, kamar Adara dan Bram. Vina mendorong pintunya hingga terbuka. Ruangan itu rapi dan tenang, dengan spray sutra berwarna gading dan aroma lavender yang lembut. Aku tidak mau tidur di sini, kata Vina, mengerutkan hidungnya. Rasanya seperti masih ada arwahnya. Kita harus mengganti semua perabotannya. Kasur, lemari, semuanya. Bakar saja semuanya kalau perlu. Bram tertawa. Ide bagus. Kita akan membuat kamar ini menjadi surga kita. Mereka terus menjelajahi rumah itu seperti dua anak kecil yang baru mendapat mainan mahal. Mereka masuk ke ruang ganti Adara, tempat deretan tas bermerek, sepatu mahal, dan gaun-gaun desainer tergantung rapi. Vina mengambil sebuah tas kulit buaya, memeluknya dengan gembira. Akhirnya, aku selalu menginginkan tas ini. Adara tidak pantas memilikinya. Sementara Vina sibuk dengan harta rampasannya, Bram kembali ke ruang kerja di lantai bawah. Ia duduk di kursi kulit yang empuk, kursi yang tadinya menjadi singgasana Adara saat mengelola keuangan rumah tangga. Ia mengambil kembali tumpukan dokumen yang tadi ia sodorkan. Ia membacanya sekali lagi. Senyum puas terukir di wajahnya. Jenius. Bram, kau benar-benar jenius. Gumamnya pada diri sendiri. Ia mengingat kembali bagaimana ia, dengan bantuan seorang pengacara korporat yang licik, menemukan apa yang ia yakini sebagai celah dalam perjanjian pranikah mereka. Celah yang memungkinkan investasi bersama, untuk digabungkan dengan aset warisan, yang kemudian bisa dialihkan atas nama satu pihak demi kelancaran bisnis. Ia juga merasa sangat pintar telah berhasil memindahkan dana perusahaan sedikit demi sedikit ke rekening-rekening yang ia pikir aman, jauh dari jangkauan siapapun. Ia merasa seperti seorang ahli strategi ulung yang telah memenangkan permainan catur yang rumit. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa papan catur yang ia mainkan adalah papan palsu, yang setiap bidaknya sudah diatur untuk menjebaknya. Ia begitu dibutakan oleh kesombongan dan keserakahannya sehingga ia tidak bisa melihat betapa mudahnya ia dituntun ke dalam perangkap. Vina turun kembali, kini sudah berganti pakaian, mengenakan salah satu gaun tidur sutra milik Adara. Ia membawa sisa sampahnya di dalam botol. Ia duduk di pangkuan Bram, melingkarkan lengannya di leher pria itu. Apa yang kamu pikirkan, pemenang? Bisiknya seduktif. Aku sedang memikirkan betapa bodohnya Adara, jawab Bram sambil terkekeh. Dia punya segalanya, tapi dia tidak tahu cara mempertahankannya. Dia terlalu lurus, terlalu mudah percaya. Dia benar-benar berpikir aku mencintainya. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Mungkin sedang menangis di pinggir jalan, timpal Vina. Lalu mereka tertawa bersama, menikmati kekejaman mereka. Bagaimana kalau kita pergi berlibur? Ke Eropa? Kita bisa belanja sepuasnya. Tentu saja, sayang. Setelah semua urusan administrasi ini selesai besok pagi, seluruh dunia ada di tangan kita. Janji Bram. Mereka menyalakan musik dengan volume keras. Musik dansa yang mengentak, mengisi rumah yang biasanya tenang itu dengan suasana pesta yang liar. Mereka menari di tengah ruang tamu, di atas lantai marmer yang dingin, sampahnya mereka tumpah dan membasahi lantai. Mereka merasa tak terkalahkan, berada di puncak dunia.
Di tengah tawa dan musik yang hingar-bingar, sebuah suara membelah kebisingan itu. Suara yang tegas, tajam, dan berwibawa. Bel pintu berbunyi. Bram dan Vina berhenti menari. Mereka saling berpandangan. Musik yang tadinya menyenangkan kini terasa mengganggu. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, seolah sang tamu tidak punya kesabaran untuk menunggu. "Siapa sih malam-malam begini?" gerutu Bram, tampak kesal karena pestanya diganggu. "Mungkin satpam kompleks, mengeluh karena musik kita terlalu keras." "Suruh saja dia pergi," kata Vina acuh tak acuh, mencoba menarik Bram untuk menari lagi. Tapi bel itu berbunyi untuk ketiga kalinya. Kali ini berulang-ulang. Nadanya terdengar mendesak dan tidak bisa diabaikan. Dengan gerutuan yang lebih keras, Bram berjalan menuju pintu. Ia mengintip dari lubang digital di pintu. Di layar kecil itu, ia melihat seorang pria parubaya berjas rapi, berdiri dengan postur tegap. Di belakangnya, berdiri dua pria lain yang tampak seperti asisten atau pengawal. Mereka semua tampak serius dan profesional. "Siapa mereka?" bisik Vina yang ikut mengintip dari belakang bahu Bram. "Aku tidak tahu," jawab Bram. Ia merasa sedikit aneh. Mereka tidak terlihat seperti satpam. Ada aura intimidasi yang terpancar dari mereka, bahkan hanya dari layar kecil itu. Merasa terganggu sekaligus penasaran, Bram membuka pintu. Ia memasang wajah angkuh, siap untuk mengusir siapapun yang berani mengganggu malam kemenangannya. "Ya, ada apa?" tanyanya dengan nada ketus. Pria berjas itu menatap lurus ke mata Bram. Tatapannya dingin dan menusuk. "Selamat malam. Saya Tirtayasa," katanya dengan suara yang tenang namun berbobot. "Saya kuasa hukum dari pemilik sah rumah ini, Ibu Adara." Nama itu, Tirtayasa, terdengar samar-samar familiar di benak Bram, tapi ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Yang jelas, aura pria di hadapannya ini bukanlah aura seseorang yang bisa diusir begitu saja. Namun, Bram, yang masih terbuai oleh sampahnya dan arogansinya, memutuskan untuk tidak gentar. Ia mendengus. Sebuah tawa remeh keluar dari mulutnya. "Kuasa hukum Adara? Anda terlambat beberapa jam, Pak," kata Bram, menyandarkan tubuhnya di kusen pintu dengan gaya yang dibuat sesantai mungkin. "Adara sudah bukan lagi pemilik tempat ini. Dia sudah pergi. Sekarang, jika Anda tidak keberatan, saya dan tunangan saya sedang merayakan." Ia mencoba menutup pintu, namun sebuah sepatu kulit hitam yang mahal dengan sigap menahan gerakan itu. Pak Tirtayasa tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya tetap terkunci pada Bram. "Saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini, Tuan Bram. Kami tidak akan pergi sebelum masalah ini diluruskan. Izinkan kami masuk." Itu bukanlah sebuah permintaan. Itu adalah sebuah perintah yang disampaikan dengan sopan santun yang dingin. Kedua asisten di belakangnya melangkah maju sedikit. Postur mereka tegap dan mengintimidasi. Bram, untuk pertama kalinya malam itu, merasakan sebersit keraguan. Ia melirik ke arah Vina, yang wajahnya kini menunjukkan kecemasan yang nyata. Suasana pesta mereka telah menguap tanpa sisa. Dengan enggan, Bram mundur dan membiarkan ketiga pria itu masuk. Mereka melangkah ke dalam ruang tamu dengan gerakan yang efisien dan tanpa suara. Kehadiran mereka yang tenang dan profesional terasa begitu kontras dengan botol sampahnya yang tergeletak di lantai dan musik dansa yang masih berdentum dari pengeras suara. Salah satu asisten langsung mematikan musik, membuat ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang tegang. Pak Tirtayasa meletakkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit di atas meja kopi yang bersih, jauh dari tumpahan sampahnya. Ia membuka kuncinya dengan bunyi klik yang tajam. "Di mana dokumen yang Anda sebut sebagai bukti kepemilikan Anda?" tanyanya tanpa menatap Bram. Tangannya sibuk mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas. Bram, yang merasa harga dirinya ditantang, dengan cepat mengambil tumpukan dokumennya dari ruang kerja. Ia membantingnya ke atas meja kopi di depan Pak Tirtayasa. "Ini semua sah, ditandatangani dan dicap notaris. Semua aset, termasuk rumah ini, sudah dialihkan atas nama saya." Pak Tirtayasa bahkan tidak melirik tumpukan kertas itu.
Seolah-olah itu hanyalah sampah yang tidak penting. Sebaliknya, ia mendorong map tebal miliknya ke arah Bram. Surat yang Anda pegang itu, Tuan Bram, hanyalah salinan yang tidak memiliki kekuatan hukum, yang sengaja kami biarkan Anda dapatkan. Yang ini, katanya sambil menepuk map di depan Bram, adalah dokumen asli yang akan kita diskusikan malam ini. Mari kita mulai dengan yang paling dasar. Ia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah agak menguning karena usia. Ini adalah surat perjanjian pranikah yang Anda dan klien saya, Ibu Adara, tanda tangani 7 tahun yang lalu, sehari sebelum pernikahan Anda. Anda ingat ini, bukan? Bram menatap dokumen itu. Ia samar-samar mengingatnya. Saat itu, ia begitu dimabuk cinta, atau lebih tepatnya, dimabuk oleh prospek menikahi putri dari keluarga kaya raya, sehingga ia tidak terlalu memedulikan apa yang ia tanda tangani. Pengacara keluarga Adara saat itu hanya menjelaskan secara singkat bahwa ini adalah formalitas untuk melindungi aset warisan masing-masing pihak. Bram, yang saat itu tidak punya aset apa-apa, menandatanganinya tanpa banyak berpikir. Sebuah kesalahan fatal. Itu hanya perjanjian standar. Elak Bram, mencoba terdengar acuh tak acuh. Tidak ada yang standar dalam hukum, Tuan Bram. Setiap klausul memiliki arti. Balas Pak Tirtayasa dengan sabar. Ia mengenakan kacamata bacanya. Izinkan saya membacakan untuk Anda. Klausul 7B. Dengan jelas tertulis di sini, seluruh properti, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan, serta segala hasil, turunan, dan aset yang diperoleh dari penjualan atau pengembangan properti tersebut, akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak akan dianggap sebagai harta bersama. Pak Tirtayasa berhenti sejenak, menatap Bram dari atas kacamatanya. Rumah yang kita tempati saat ini, Tuan Bram, dibeli oleh almarhum ayah Ibu Adara 2 tahun sebelum Anda menikahinya. Akta kepemilikannya 100% atas nama Adara Saskia Putri. Dengan kata lain, rumah ini tidak pernah masuk dalam harta gonogini kalian. Rumah ini adalah, dan akan selalu menjadi, milik mutlak klien saya. Dunia Bram seakan berhenti berputar. Kepalanya terasa ringan. Tidak mungkin. Pengacaranya sendiri mengatakan bahwa ada cara untuk mengatasinya. Tapi aku sudah menginvestasikan banyak uang di rumah ini. Renovasi dapur, kolam renang, taman belakang. Semuanya aku yang bayar. Itu memberiku hak. Serunya. Suaranya mulai terdengar putus asa. Disinilah pukulan kedua datang. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Senyum seorang predator yang melihat mangsanya masuk perangkap. Sebuah argumen yang menarik. Dan kami sudah mengantisipasinya. Ia memberi isyarat kepada salah satu asistennya, yang kemudian menyerahkan sebuah map lain, yang ini lebih tipis. Selama setahun terakhir, klien saya telah dengan cermat mendokumentasikan setiap pengeluaran yang Anda klaim sebagai investasi di rumah ini. Kami punya salinan tagihan dari kontraktor, laporan bank, dan bukti transfer. Ia membuka map itu, memperlihatkan rincian transaksi yang sangat detail. Total pengeluaran untuk renovasi adalah sekitar 2 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Namun, ia berhenti lagi, membiarkan ketegangan meningkat. Analisis forensik kami terhadap rekening bank Anda menunjukkan bahwa dana untuk semua renovasi ini ditarik dari rekening bersama Anda berdua. Rekening yang mana, dalam 3 tahun terakhir, 92% dari total dana masuknya berasal dari dividen saham warisan milik Ibu Adara. Pak Tirtayasa menutup map itu dengan pelan. Jadi, pada dasarnya, Anda merenovasi rumah Ibu Adara menggunakan uang Ibu Adara sendiri. Dan berdasarkan perjanjian pranikah kita kembali ke klausul 9A, setiap dana milik satu pihak yang digunakan oleh pihak lain untuk keperluan pribadi tanpa perjanjian tertulis akan dianggap sebagai utang pribadi. Jadi, selamat, Tuan Bram. Anda tidak hanya tidak memiliki hak atas rumah ini, Anda juga sekarang memiliki utang sebesar 2 miliar rupiah kepada klien saya, yang dengan ini saya nyatakan jatuh tempo. Keheningan. Bram tidak bisa berkata-kata. Otaknya mencoba memproses informasi itu, tapi gagal. Ia seperti dipukul telak di ulu hati,
Napasnya tersengal. Ia menatap Pak Tirtayasa, lalu ke Vina, yang wajahnya sudah sepucat kertas. Senyum kemenangan di wajah wanita itu telah lenyap, digantikan oleh ekspresi horor. Bram menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, rumah ini mungkin bukan milikku. Tapi itu tidak masalah, serunya. Suaranya naik 1 oktav, mencoba berpegang pada satu-satunya harapan yang tersisa. Perusahaan. Aku yang mengendalikan perusahaan. Aku sudah mengalihkan semua asetnya. Aku masih punya uang, lebih dari cukup untuk membeli 100 rumah seperti ini. Ia menunjuk dengan gemetar pada tumpukan dokumennya yang terabaikan di atas meja, seolah itu adalah jimat penyelamatnya. Itu semua milikku sekarang. Itu yang terpenting. Pak Tirtayasa menatapnya dengan ekspresi yang nyaris kasihan. Ia melepas kacamatanya dan membersihkannya dengan kain lembut. Ah, katanya dengan suara pelan. Mengenai perusahaan dan aset itu, saya rasa inilah bagian terpenting dari percakapan kita malam ini. Harapan terakhir yang diteriakkan Bram menggantung di udara, terdengar lebih seperti permohonan yang putus asa daripada pernyataan kemenangan. Ia menatap tumpukan dokumen di atas meja seolah itu adalah rakit penyelamat di tengah lautan badai. Baginya, rumah hanyalah simbol, sumber kekuatan yang sebenarnya. Uang dan kendali atas perusahaan masih ada di tangannya. Setidaknya, itulah yang ia yakini dengan sisa-sisa kesombongannya. Pak Tirtayasa membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa detik lebih lama, memberikan waktu bagi rasa panik Bram untuk meresap dan mengakar. Kemudian, dengan ketenangan yang mematikan, ia beralih ke tumpukan dokumen yang dibanggakan Bram. Ia tidak menyentuhnya, hanya menunjuknya dengan ujung pulpen mewahnya. Dokumen-dokumen itu, mulainya, suaranya kembali datar dan profesional, adalah inti dari masalah Anda yang sebenarnya, Tuan Bram. Anda benar. Anda telah bekerja sangat keras selama setahun terakhir. Anda telah sangat sibuk menandatangani surat, membuka rekening baru, dan mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang. Bram sedikit menegakkan tubuhnya. Akhirnya, seseorang mengakui kerja kerasnya. Ya, dan semuanya berhasil. Aku memindahkan semuanya. Tidak ada yang tersisa untuk Adara. Tepat sekali, kata Pak Tirtayasa. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum yang tulus, meski dingin, tersungging di bibirnya. Anda memindahkan semuanya, persis seperti yang kami harapkan. Anda mengikuti remah roti yang kami sebarkan dengan begitu patuh. Izinkan saya mengucapkan selamat. Tuan Bram, Anda baru saja, dengan tangan Anda sendiri, menandatangani pengakuan lengkap dan terperinci atas rangkaian tindak pidana, penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang. Jantung Bram seolah berhenti berdetak. Apa maksudmu? Bisiknya, suaranya serak. Pak Tirtayasa kini beralih pada tas kerjanya lagi dan mengeluarkan sebuah laptop tipis. Ia membukanya dan memutarnya menghadap Bram dan Vina. Di layar, tampak sebuah diagram alir yang rumit, penuh dengan kotak-kotak dan panah. Mari saya jelaskan jebakan yang telah Anda masuki dengan sukarela. Ia menunjuk sebuah kotak di bagian atas diagram. Ini adalah perusahaan utama, PT Sentosa Jaya, yang 70% sahamnya, seperti yang kita tahu, adalah warisan atas nama Ibu Adara. Selama setahun terakhir, Anda telah menyedot dana dari perusahaan ini dengan dalih berbagai proyek fiktif. Benar. Bram tidak menjawab. Matanya terpaku pada layar. Dana tersebut, lanjut Pak Tirtayasa. Jarinya menelusuri panah di layar. Anda transfer ke 3 perusahaan baru yang Anda dirikan. Alpha Holdings, Beta Investments, dan Gamma Property. Nama-nama yang terdengar hebat, bukan? Anda mendirikannya melalui seorang konsultan keuangan yang Anda percaya, yang meyakinkan Anda bahwa perusahaan-perusahaan ini terdaftar di luar negeri dan tidak akan terlacak. Ia berhenti dan menatap Bram. Konsultan keuangan itu, Tuan Bram, telah bekerja untuk firma hukum kami selama 15 tahun. Ia adalah salah satu agen terbaik kami dalam menangani kasus penipuan korporat. Rahang Bram terjatuh. Ia teringat pada pria tambun berkacamata yang memberinya semua nasihat,
Brilian, itu, yang menepuk punggungnya dan memujinya sebagai seorang jenius keuangan. Ternyata, dia adalah musuh dalam selimut. Perusahaan-perusahaan cangkang itu. Pak Tirtayasa melanjutkan ceritanya seolah sedang menjelaskan plot sebuah novel. Memang terdaftar secara legal. Tapi pemilik manfaat sebenarnya dari ketiga perusahaan itu, yang namanya tersembunyi di balik lapisan administrasi yang rumit di negara tax haven, bukanlah Anda. Pemiliknya adalah sebuah yayasan amal yang didirikan dan diketuai oleh Ibu Adara. Ia memperbesar bagian dari diagram itu. Nama Adara Saskia Putri tertera dengan jelas sebagai ketua dewan pengawas yayasan tersebut. Jadi, selama setahun ini, Anda tidak mencuri uang dari Adara. Anda, secara teknis, hanya memindahkan uang Adara dari satu sakunya ke sakunya yang lain. Namun, niat Anda untuk mencuri, atau mens rea, dalam istilah hukum, sudah sangat jelas. Dan setiap dokumen transfer yang Anda tanda tangani, setiap surat perintah yang Anda keluarkan, setiap email yang Anda kirim, semuanya telah kami kumpulkan. Kami menyebutnya paket pengakuan. Pak Tirtayasa meminimalkan diagram itu dan membuka sebuah folder di laptopnya. Isinya adalah ratusan pindaian dokumen, lengkap dengan tanda tangan Bram yang terpampang jelas di setiap halaman. Tumpukan kertas yang Anda banggakan di atas meja itu, katanya, kembali menunjuk dokumen milik Bram. Bukanlah bukti kepemilikan Anda. Itu adalah bukti kejahatan Anda. Itu adalah pameran A untuk jaksa penuntut umum. Bram terhuyung mundur seolah-olah baru saja menerima pukulan fisik. Ia jatuh terduduk di sofa. Napasnya terengah-engah. Semua rencananya, semua kepintarannya, semua usahanya, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Ia bukan pemain catur. Ia hanyalah bidak pion yang digerakkan oleh lawan sejak langkah pertama. Adara, wanita yang ia anggap lemah dan bodoh, ternyata telah membangun sebuah labirin di sekelilingnya, dan ia berlari masuk ke dalamnya dengan gembira. Rasa panik yang dingin kini mencengkeramnya. Ini bukan lagi tentang kehilangan rumah atau uang. Ini tentang kehilangan kebebasannya. Pidana. Gumamnya dengan ngeri. Penjara. Tepat, kata Pak Tirtayasa, nadanya tanpa belas kasihan. Dengan jumlah uang yang Anda coba gelapkan, ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun. Kemudian, tatapan Pak Tirtayasa beralih dari Bram yang sudah hancur lebur, ke Vina yang gemetar ketakutan di sampingnya. Vina menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Dan Anda, Nona Vina, kata Pak Tirtayasa, suaranya menjadi lebih tajam. Jangan berpikir Anda hanya penonton dalam drama ini. Ia membuka folder lain di laptopnya. Kali ini isinya adalah laporan bank atas nama Vina Paramita. Kami memiliki bukti transfer dana rutin dari rekening pribadi Tuan Bram ke rekening Anda. Sejumlah lebih dari 500 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Selain itu, kami juga punya bukti bahwa Anda menerima fasilitas perusahaan, seperti mobil dan apartemen, yang semuanya dibayar dengan dana perusahaan yang digelapkan. Ia menatap lurus ke mata Vina. Dalam hukum, itu menjadikan Anda kaki tangan. Anda secara sadar menerima dan menikmati hasil dari tindak kejahatan, pasal penadahan, dan juga turut serta dalam pencucian uang. Ancaman hukumannya tidak jauh berbeda. Impian Vina akan kehidupan mewah hancur seketika. Bayangan akan tas-tas bermerek dan liburan ke Eropa digantikan oleh bayangan sel penjara yang dingin dan sempit. Gaun tidur sutra milik Adara yang ia kenakan tiba-tiba terasa seperti kain karung yang gatal dan menyesakan. Semua yang ia perjuangkan dengan kelicikannya kini berbalik menjadi jerat yang akan mencekik lehernya. Wajahnya yang cantik kini basah oleh air mata ketakutan. Ia menatap Bram, memohon pertolongan. Tapi pria itu hanya bisa menatap kosong ke depan. Dunianya sudah runtuh. Tidak ada lagi kemenangan. Tidak ada lagi pesta. Yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan dan kesadaran pahit bahwa mereka tidak hanya telah kalah, mereka telah dihancurkan sepenuhnya. Dan di tengah kehancuran itu, mereka tahu siapa yang memegang palu godamnya. Adara. Kehancuran mental Bram dan Vina terjadi dalam keheningan. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantahan lagi.
Yang tersisa hanyalah tatapan kosong dan napas yang tersengal-sengal. Mereka seperti dua perenang yang kelelahan, yang baru saja menyadari bahwa daratan yang mereka tuju ternyata hanyalah fata morgana, dan kini mereka ditinggalkan sendirian di tengah samudra yang ganas, siap ditelan gelombang. Namun, Pak Tirtayasa belum selesai. Ia adalah seorang ahli hukum yang metodis. Ia tidak akan meninggalkan ruang sedikit pun untuk keraguan atau harapan palsu. Ia datang untuk memastikan kemenangan mutlak, dan itu berarti ia harus membakar habis setiap jembatan di belakang musuh-musuhnya. Anda mungkin berpikir, kata Pak Tirtayasa, suaranya yang tenang memecah keheningan yang menyiksa, bahwa ini semua hanyalah masalah dokumen. Angka-angka di atas kertas yang bisa diperdebatkan di pengadilan selama bertahun-tahun. Anda mungkin berharap bisa menyewa pengacara lain, mencari celah, atau menyatakan bahwa Anda tidak memahami apa yang Anda tanda tangani. Ia berhenti sejenak, membiarkan secercah harapan palsu itu muncul di benak Bram, sebelum menghancurkannya tanpa ampun. Biasanya, itu mungkin bisa menjadi sebuah strategi. Tapi dalam kasus Anda, kami memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar jejak kertas. Kami memiliki niat Anda, terekam dengan jelas. Pak Tirtayasa kembali meraih laptopnya. Kali ini, ia tidak membuka folder dokumen. Ia membuka sebuah program pemutar audio. Sebuah gelombang suara digital muncul di layar. Klien saya, Ibu Adara, mulai mencurigai adanya masalah serius sekitar 10 bulan yang lalu. Bukan hanya perselingkuhan biasa. Ia merasa ada ancaman terhadap aset keluarganya. Jadi, dengan saran kami, ia mengambil langkah-langkah untuk melindungi dirinya. Salah satunya adalah memasang sistem keamanan yang lebih canggih di rumah ini, termasuk perekam audio di beberapa ruangan kunci, seperti ruang kerja ini. Mata Bram dan Vina membelalak ngeri. Ruang kerja. Tempat di mana Bram sering melakukan panggilan telepon bisnisnya yang rahasia. Tempat di mana ia dan Vina terkadang bertemu diam-diam saat Adara sedang keluar, merasa aman dan tak tersentuh. Tentu saja, merekam percakapan tanpa izin adalah tindakan ilegal. Lanjut Pak Tirtayasa dengan tenang, kecuali jika salah satu pihak dalam percakapan itu memberikan izinnya. Dalam hal ini, pemilik sah properti, yaitu klien saya, memberikan izin penuh untuk merekam segala aktivitas yang terjadi di dalam propertinya demi keamanannya. Ini adalah area abu-abu dalam hukum, tapi percayalah, bukti yang kami dapatkan akan membuatnya menjadi sangat hitam putih di mata hakim. Ia menekan tombol, putar. Suara yang pertama terdengar adalah suara Bram, jernih dan jelas, seolah ia sedang berbicara di ruangan itu saat ini juga. Tidak, dia tidak tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk mengurus bunga dan menu makan malam. Wanita bodoh itu masih berpikir aku mencintainya. Jantung Bram seolah diremas. Ia ingat percakapan itu. Itu adalah panggilan telepon dengan konsultan keuangan palsu itu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian, suara konsultan itu terdengar. Anda yakin semua dokumennya sudah siap? Pak Bram, pengalihannya harus terlihat bersih. Tenang saja. Jawab suara Bram dalam rekaman itu, penuh dengan kesombongan. Aku sudah menyiapkannya. Adara akan menandatanganinya. Aku akan memberinya alasan investasi besar. Kalau dia menolak, aku akan membuat hidupnya seperti di neraka sampai dia menyerah. Pada akhirnya, semua miliknya akan menjadi milikku. Milik kita. Pak Tirtayasa menghentikan rekaman itu. Kata, kita, itu menarik. Bukan, tanyanya retoris. Ia kemudian memutar rekaman lain. Kali ini, ada dua suara. Suara Bram, dan suara Vina. Suara Vina terdengar manja dan serakah. Jadi kapan, Bram? Aku sudah tidak sabar tinggal di rumah besar itu. Aku muak tinggal di apartemen sempit ini. Sabar, sayang, jawab suara Bram. Sedikit lagi. Setelah aset perusahaan pindah semua, aku akan langsung menceraikannya. Aku akan menyingkirkannya. Aku akan pastikan dia pergi tanpa membawa apa-apa selain baju di badannya. Kamu suka, kan? Melihatnya melarat di jalanan. Suara tawa Vina yang melengking terdengar di rekaman itu,
Tawa yang sama yang ia gunakan saat mengejek Adara beberapa waktu lalu. Aku suka sekali. Dia pantas mendapatkannya. Wanita tua yang membosankan itu. Stop. Matikan. Jerit Vina, histeris. Ia menutup kedua telinganya seolah bisa membuat suara itu lenyap. Mendengar suaranya sendiri, begitu kejam dan penuh kebencian, adalah sebuah penyiksaan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan dari sifat aslinya. Bram hanya bisa menunduk. Wajahnya terbenam di kedua telapak tangannya. Rasa malunya begitu besar hingga ia berharap lantai marmer di bawahnya bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Ia telah dilucuti sepenuhnya. Setiap kebohongan, setiap niat busuk, setiap kata-kata hinaannya terhadap wanita yang telah memberinya segalanya, kini terbuka untuk didengar. Dan masih banyak lagi, kata Pak Tirtayasa tanpa emosi, menutup pemutar audio itu. Kami punya rekaman selama berbulan-bulan. Percakapan Anda berdua yang merencanakan segalanya. Email-email di antara kalian. Pesan singkat. Kami punya bukti bahwa Anda, Nona Vina, bukan hanya penerima pasif. Andalah yang sering mendorong Tuan Bram untuk bertindak lebih cepat. Memberinya ide-ide tentang bagaimana cara menekan Ibu Adara secara psikologis. Anda adalah seorang konspirator aktif. Ia berdiri, merapikan jasnya. Gerakannya menandakan bahwa presentasinya telah berakhir. Jadi, Anda lihat, Tuan Bram, Nona Vina. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata tentang harta Gonogini. Ini telah menjadi sebuah kasus pidana yang solid dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Konspirasi untuk melakukan penipuan dan penggelapan. Ia berjalan perlahan mengitari meja, berhenti di depan mereka berdua yang kini tak lebih dari seonggok manusia yang hancur. Tim kami telah menyusun laporan awal setebal 200 halaman. Laporan ini, beserta semua bukti digital yang kami miliki, sudah siap untuk diserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus di Mabes Polri. Yang dibutuhkan hanyalah satu panggilan telepon dari klien saya. Ancaman itu menggantung di udara, berat dan nyata. Bukan lagi tentang kehilangan kekayaan. Ini tentang borgol, seragam tahanan, dan tahun-tahun yang hilang di balik jeruji besi. Pak Tirtayasa telah berhasil membawa mereka dari puncak euforia ke dasar jurang keputusasaan terdalam, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Ia telah menghancurkan mereka secara sistematis, lapis demi lapis, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain rasa takut yang murni dan absolut. Dan di tengah ketakutan itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah pintu depan yang masih sedikit terbuka. Langkah kaki yang ringan, namun setiap ketukannya terdengar seperti dentuman palu godam sang hakim. Pintu utama terbuka lebih lebar, dan sesosok wanita melangkah masuk. Tapi ini bukan Adara yang sama dengan yang diseret keluar 1 jam yang lalu. Wanita yang pergi adalah wanita bergaun sutra yang sedikit kusut, dengan rambut yang agak berantakan dan ekspresi yang terkunci rapat. Wanita yang kembali kini adalah manifestasi dari kekuatan dan pembalasan. Adara telah berganti pakaian. Ia kini mengenakan sebuah gaun terusan berwarna hitam pekat, dengan potongan yang sederhana namun tegas, menonjolkan siluet tubuhnya yang kuat. Rambutnya telah disanggul dengan rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasan wajahnya minimalis namun tajam, menonjolkan sorot matanya yang kini dingin seperti es di kutub utara. Ia tidak memakai perhiasan, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lagi berasal dari benda-benda material. Ia melangkah masuk ke dalam rumahnya sendiri bukan sebagai korban yang kembali, tetapi sebagai seorang ratu yang datang untuk mengklaim kembali tahtanya. Saat melihat Adara, reaksi pertama Bram adalah keterkejutan yang luar biasa, diikuti oleh gelombang keputusasaan yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Semua rencana, semua kebohongan, semua kejahatan yang ia lakukan untuk menyingkirkan wanita ini. Namun kini, wanita ini berdiri di hadapannya, lebih berkuasa dan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Sementara ia, sang calon raja, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang menunggu vonis. Naluri untuk bertahan hidup mengambil alih. Logika dan harga diri lenyap seketika. Dengan gerakan yang canggung dan menyedihkan, Bram menjatuhkan dirinya dari sofa. Ia tidak berlutut. Ia merangkak di lantai marmer yang dingin,
Lantai yang sama tempat ia menari dengan penuh kemenangan beberapa waktu lalu. Ia merangkak mendekati Adara. Air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya, membasahi lantai yang mengilap. Adara, Adara, sayang maafkan aku. Isaknya, suaranya pecah dan tidak jelas. Ia berhasil mencapai ujung gaun Adara dan memegangnya dengan tangan yang gemetar. Aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh uang dan oleh wanita itu. Ia menunjuk ke arah Vina dengan jari yang bergetar, sebuah tindakan pengkhianatan terakhir yang pengecut. Dia yang meracuni pikiranku. Dia yang menghasutku. Tolong, Adara, jangan lakukan ini. Jangan penjarakan aku. Aku mohon. Tangisannya menjadi semakin keras. Sebuah ratapan pilu dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menceraikannya sekarang juga. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Tolong ingat masa-masa indah kita, ingat semua yang pernah kita lalui. Aku mohon padamu. Adara, beri aku satu kesempatan lagi. Vina, yang melihat tindakan Bram, merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Pria yang ia pikir akan memberinya dunia, kini menyalahkannya sepenuhnya di depan mata. Ia sadar ia sendirian. Rasa takut akan penjara mengalahkan segalanya. Ia pun ikut menjatuhkan dirinya ke lantai. Gaun tidur sutra yang ia curi kini tampak kotor dan tidak pantas. Ibu Adara, tolong, saya juga minta maaf. Ratapnya. Air mata membasahi riasannya hingga luntur dan berantakan. Saya hanya mencintai Mas Bram. Saya tidak tahu kalau semua ini salah. Saya masih muda, Bu. Saya bodoh. Jangan hancurkan masa depan saya. Saya akan pergi dari kehidupan kalian selamanya. Saya tidak akan pernah muncul lagi. Tolong, Bu, saya mohon ampun. Mereka berdua kini bersujud di lantai marmer yang dingin, di kaki Adara. Sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan adegan penghinaan 1 jam yang lalu. Arogansi mereka telah menguap, digantikan oleh permohonan yang paling hina. Mereka menangis, memohon, dan merendahkan diri mereka di hadapan wanita yang telah mereka buang. Adara berdiri diam, menatap ke bawah pada 2 manusia yang tergeletak di kakinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, bahkan tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai suami yang mengkhianatinya atau wanita yang merebutnya, melainkan sebagai 2 makhluk asing yang menyedihkan. Ia membiarkan mereka menangis selama beberapa saat, membiarkan suara ratapan mereka mengisi ruangan, menjadi musik penutup dari sandiwara tragis yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian, ia berbicara. Suaranya tenang, tanpa getaran emosi sedikit pun. Bangun, katanya. Perintahnya begitu datar dan tanpa emosi sehingga Bram dan Vina berhenti menangis sejenak karena terkejut. Mereka perlahan mengangkat wajah mereka yang basah, menatap Adara dengan mata yang penuh harap. Adara menatap lurus ke mata Bram. Kamu ingat masa-masa indah kita? Aku juga. Aku ingat saat kamu berjanji di hadapan ayahku bahwa kamu akan menjagaku. Aku ingat saat kamu memegang tanganku di rumah sakit saat aku sakit. Aku ingat semua itu. Dan itulah yang membuat pengkhianatanmu menjadi 1000 kali lebih menyakitkan. Kamu tidak hanya menghancurkan pernikahan kita, kamu menghancurkan kenangan-kenangan itu. Kemudian, ia beralih menatap Vina. Dan kamu berbicara tentang cinta? Jangan menghina kata itu dengan menggunakannya untuk menutupi keserakahanmu. Kamu tidak mencintai dia. Kamu mencintai uangnya, rumahnya, kehidupannya. Kamu melihat jalan pintas menuju kemewahan, dan kamu tidak peduli siapa yang harus kamu injak untuk mencapainya. Adara menarik napas panjang. Kalian berdua memohon ampun padaku. Tapi kalian meminta ampunan untuk alasan yang salah. Kalian tidak menyesali perbuatan kalian. Kalian hanya takut pada konsekuensinya. Kalian menangis bukan karena telah menyakitiku, tapi karena kalian tertangkap. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. 1 jam yang lalu, kalian berdiri di sini dengan penuh kesombongan, menertawakan penderitaanku. Sekarang lihatlah kalian,
menangis di lantai marmer ini. Pengampunan tidak akan mengembalikan pengkhianatanmu. Pengampunan tidak akan menghapus kejahatanmu. Ia memandang mereka untuk terakhir kalinya, dengan tatapan yang seolah menembus jiwa mereka yang kosong. Pengampunan adalah kemewahan yang tidak bisa kalian beli dengan air mata kalian. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dari mereka. Ia berjalan mendekati Pak Tirtayasa, yang telah menyaksikan seluruh adegan itu dengan ekspresi netral. Pak Tirta, katanya dengan suara yang kembali tegas dan berwibawa, saya rasa klien Anda sudah membuat keputusan. Ia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Vonisnya telah dijatuhkan. Bukan di ruang sidang, tetapi di ruang tamunya sendiri. Dan tangisan di lantai marmer itu adalah saksi bisu dari keadilan yang akhirnya datang. Keputusan Adara menggantung di udara, final dan tak terbantahkan. Kata-katanya bukanlah ledakan amarah, melainkan ketukan palu hakim yang dingin. Pak Tirtayasa, yang telah menunggu sinyal ini, mengangguk sekali ke arah Adara, sebuah isyarat hormat dan pengertian. Ia kemudian berbalik menghadap dua asistennya, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung di dekat pintu. Laksanakan, kata Pak Tirtayasa. Hanya satu kata, namun cukup untuk menggerakkan mesin keadilan yang telah disiapkan dengan cermat. Kedua asistennya bergerak serempak. Salah satunya mengeluarkan ponsel dan berbicara dengan nada rendah namun tegas. Beberapa detik kemudian, pintu depan kembali terbuka. Kali ini, yang masuk adalah 4 orang pria berbadan tegap, mengenakan seragam safari berwarna gelap dengan tulisan, Tim Keamanan, di dada mereka. Mereka tidak terlihat seperti satpam kompleks biasa. Mereka adalah tim keamanan profesional, terlatih untuk menangani situasi sulit dengan efisiensi tanpa emosi. Kehadiran mereka seketika mengubah dinamika ruangan. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah sebuah eksekusi. Bram dan Vina, yang masih terpuruk di lantai, menatap kedatangan para petugas itu dengan mata terbelalak ngeri. Realitas dari situasi mereka menghantam dengan kekuatan penuh. Ini bukan lagi negosiasi. Ini adalah pengusiran paksa. Pak Tirtayasa berjalan mendekati mereka. Ia tidak lagi berbicara dengan nada seorang negosiator. Ia berbicara dengan nada seorang petugas yang membacakan perintah. Kalian berdua, katanya. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Diberi waktu 15 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dan meninggalkan properti milik klien saya. Barang pribadi, berarti pakaian, alat mandi, dan dokumen identitas. Perhiasan, gawai elektronik, dan barang berharga lainnya yang dibeli selama masa pernikahan akan tetap di sini untuk diinventarisasi sebagai bagian dari penyelesaian aset. Kalian masing-masing akan didampingi oleh satu petugas keamanan untuk memastikan prosedur ini diikuti. 15 menit. Waktu yang begitu singkat untuk mengakhiri sebuah kehidupan yang penuh kemewahan. Bram, yang tadinya menangis meraung-raung, kini terdiam. Syok. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar. Seorang petugas keamanan mendekatinya. Kamar Anda, Tuan? Tanyanya. Suaranya datar. Bram hanya bisa menunjuk ke arah tangga dengan tangan yang lunglai. Petugas itu kemudian dengan sopan namun tegas menuntunnya berjalan. Setiap langkah Bram terasa berat, seolah ia menginjak paku. Ia menaiki tangga yang sama yang beberapa waktu lalu ia naiki dengan penuh kemenangan. Kini ia menaikinya sebagai seorang tahanan di rumahnya sendiri. Petugas keamanan yang lain mendekati Vina. Nona? Tanyanya. Vina terlalu gemetar untuk berbicara. Ia hanya bisa menunjuk ke arah lorong kamar tamu, tempat ia menyimpan barang-barangnya. Tempat ia bermimpi akan segera pindah ke kamar utama. Petugas itu mengantarnya pergi. Cengkeramannya yang ringan di lengan Vina terasa seperti belenggu baja. Adara tidak mengikuti mereka. Ia tidak ingin menyaksikan pemandangan menyedihkan itu. Ia tidak tertarik melihat penderitaan mereka dari dekat. Ia berjalan menjauh, ke sisi lain dari ruang tamu, ke depan sebuah jendela besar setinggi langit-langit yang menghadap ke taman belakang. Taman yang dirawat dengan indah, dengan kolam ikan koi dan bunga-bunga bougainville yang merambat. Ia menatap kegelapan di luar, namun pikirannya tidak berada di sana. Ia sedang memproses akhir dari sebuah babak hidupnya. Ia tidak merasa menang.
Ia hanya merasa lega. Seolah sebuah beban berat yang telah ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Suara-suara di belakangnya, langkah kaki, laci yang dibuka dan ditutup dengan kasar, terdengar seperti gema dari dunia lain. Di lantai atas, di dalam kamar tidur utama, Bram bergerak seperti robot. Ia membuka lemari pakaiannya yang besar. Deretan kemeja bermerek, setelan jas mahal, dan jam tangan mewah yang tersimpan di dalam kotak bludru seolah mengejeknya. Ia sadar bahwa hampir tidak ada satupun dari benda-benda ini yang benar-benar miliknya. Semuanya adalah bagian dari kehidupan yang ia jalani bersama Adara, kehidupan yang didanai oleh kekayaan keluarga Adara. Petugas yang mengawasinya berdiri diam di dekat pintu, matanya mengawasi setiap gerakan. Bram hanya bisa mengambil beberapa kemeja kasual, celana jeans, dan pakaian dalam, memasukkannya ke dalam sebuah tas travel kecil dengan kasar. Tas yang dulu ia gunakan untuk liburan akhir pekan ke Bali, kini ia gunakan untuk membawa sisa-sisa hidupnya yang hancur. Di kamar tamu, situasi Vina tidak jauh berbeda. Ia membuka kopernya dan mulai memasukkan pakaiannya dengan panik. Gaun-gaun cantik, sepatu hak tinggi, dan tas-tas tangan yang baru dibelinya, semua dibeli dengan uang Bram, yang ternyata adalah uang Adara, harus ia tinggalkan. Ia hanya bisa membawa pakaian yang ia bawa saat pertama kali datang. Ia melirik gaun tidur sutra milik Adara yang masih ia kenakan. Dengan perasaan mual, ia melepaskannya dan melemparkannya ke lantai, lalu berganti pakaian dengan pakaiannya sendiri yang terasa murah dan kasar. Kemewahan yang baru saja ia cicipi kini terasa seperti racun. Waktu 15 menit terasa begitu cepat sekaligus begitu lambat. Ketika waktu habis, kedua petugas itu mengantar mereka kembali ke lantai bawah. Bram dan Vina kini berdiri di ruang tamu, masing-masing hanya membawa satu tas kecil. Mereka tidak berani menatap Adara. Mereka hanya menatap lantai marmer yang dingin. Pak Tirtayasa memeriksa jam tangannya. Waktu habis, katanya. Ia memberi isyarat kepada tim keamanan. Antar mereka sampai keluar gerbang. Bram dan Vina digiring menuju pintu depan. Saat melewati Adara, Bram berhenti sejenak. Ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Ia ingin mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf terakhir. Mungkin sebuah kutukan. Tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya melihat kekosongan di mata Adara. Dan ia sadar bahwa baginya, ia sudah tidak ada lagi. Ia sudah menjadi hantu di masa lalu Adara. Petugas membuka pintu. Udara malam yang dingin kembali menyapa mereka. Kali ini terasa jauh lebih menggigit. Mereka berjalan keluar, melewati teras tempat Adara tadi berdiri terhina. Ironis, Adara berjalan perlahan menuju pintu yang terbuka. Ia melihat dua sosok itu berjalan menjauh di bawah cahaya lampu taman. Dua bayangan yang kalah, menuju ketidakpastian. Mereka tidak menoleh ke belakang. Saat mereka akhirnya melewati gerbang, seorang petugas keamanan menutup pintu utama dengan suara debam yang mantap dan final. Suara itu seolah menjadi penanda, sebuah titik di akhir kalimat yang panjang dan menyakitkan. Pintu itu telah tertutup rapat. Adara berdiri di tengah ruang tamunya yang kini terasa begitu luas dan sunyi. Rumah ini, yang tadinya adalah simbol cinta dan kebahagiaan, lalu menjadi panggung pengkhianatan, kini terasa asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang tercemar. Pak Tirtayasa mendekatinya dengan lembut. Semuanya sudah selesai, Bu Adara. Adara menatapnya. Sebuah keputusan baru terbentuk di matanya. Belum, Pak Tirta, katanya dengan suara yang mantap. Masih ada satu hal lagi. Apa itu, Bu? Saya mau jual rumah ini. Secepatnya, beserta semua isinya, katanya tanpa ragu. Saya tidak mau ada satupun kenangan yang tersisa. Saya butuh awal yang baru. Pak Tirtayasa menatapnya dengan penuh kekaguman. Di hadapan kehancuran rumah tangganya, wanita ini tidak hanya bertahan, ia sudah merencanakan masa depannya. Akan segera saya urus, Bu, jawabnya. Aroma kopi Arabica segar menguar dari cangkir porselen putih. Uapnya menari-nari di udara pagi yang sejuk. Adara duduk di balkon apartemen penthouse-nya,
menatap cakrawala Jakarta yang mulai diwarnai semburat keemasan fajar. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi tampak seperti raksasa yang tertidur, perlahan terbangun oleh cahaya matahari. Ini adalah pemandangan yang berbeda dari taman hijau yang tenang di rumah lamanya. Ini adalah pemandangan yang penuh energi, ambisi, dan kemungkinan tak terbatas. Persis seperti hidupnya yang baru. Setelah malam yang menentukan itu, Adara tidak pernah menoleh ke belakang. Ia menjual rumah itu dalam waktu kurang dari sebulan, menyumbangkan sebagian besar perabotannya, dan hanya menyimpan beberapa barang sentimental milik orang tuanya. Ia membeli apartemen ini, sebuah ruang yang ia desain sendiri dari nol, dengan gaya minimalis modern yang mencerminkan kepribadiannya. Bersih, efisien, dan tanpa beban masa lalu. Ia tidak lagi hanya menjadi pewaris pasif dari kekayaan keluarganya. Ia terjun langsung, mengambil alih posisi CEO di PT Sentosa Jaya. Banyak yang meragukannya pada awalnya, menganggapnya hanya sebagai wanita sosialita yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Tapi ia membuktikan mereka semua salah. Dengan ketajaman analisis yang pernah ia miliki dan pengalaman pahit yang mengajarinya untuk tidak mempercayai siapapun dengan mudah, ia merombak manajemen perusahaan. Ia memecat orang-orang yang tidak loyal dan mempromosikan mereka yang memiliki integritas dan kompetensi. Di bawah kepemimpinannya, dalam waktu 1 tahun, keuntungan perusahaan meningkat sebesar 30%. Ia bukan lagi bayang-bayang suaminya. Ia adalah kekuatan itu sendiri. Pagi itu, sambil menikmati kopinya, ia membuka tabletnya untuk membaca berita bisnis. Di sela-sela berita tentang pasar saham dan akuisisi perusahaan, sebuah artikel kecil menarik perhatiannya. Judulnya, Kasus Penggelapan Dana, mantan direktur divonis 12 tahun penjara. Ia mengklik tautan itu. Sebuah foto buram terpampang. Foto seorang pria dengan kepala tertunduk, mengenakan rompi tahanan oranye, digiring oleh petugas. Meskipun buram, Adara masih bisa mengenali sosok itu. Bram. Artikel itu mengulas secara singkat bagaimana Bram terbukti bersalah atas semua tuduhan. Pengadilan menemukan bukti-bukti yang diajukan pihak Adara, yang diwakili oleh Pak Tirtayasa, sangat kuat dan tak terbantahkan. Semua aset yang berhasil diselamatkan dari perusahaan-perusahaan cangkang itu telah dikembalikan sepenuhnya ke PT Sentosa Jaya. Nama Bram kini tercoreng selamanya di dunia bisnis, menjadi sebuah cerita peringatan tentang keserakahan dan kejatuhan. Adara membaca berita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa kasihan. Itu hanyalah sebuah fakta. Sebuah penutup dari bab yang telah lama ia tinggalkan. Ia menggulir ke bawah dan menemukan beberapa komentar dari pembaca. Salah satu komentar menyebut nama Vina. Kasihan pacarnya si Bram itu. Si Vina siapa namanya? Katanya sekarang terlilit utang rentenir. Dikejar-kejar debt collector. Dulu gayanya selangit. Sekarang lihat di mal aja udah kucel kayak nggak keurus. Adara menutup artikel itu. Nasib mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ia tidak lagi membuang energinya untuk memikirkan mereka. Dunianya kini terlalu besar dan terlalu sibuk untuk diisi oleh hantu-hantu masa lalu. Ponselnya berdering. Di layar tertera nama, Pak Tirtayasa. Selamat pagi, Bu Adara. Saya harap saya tidak mengganggu. Sapa suara ramah di seberang. Pagi, Pak Tirta. Tidak sama sekali. Ada apa? Saya hanya ingin memberitahu bahwa proses hukumnya sudah selesai sepenuhnya. Vonis Tuan Bram sudah final. Dan mengenai Nona Vina, ia setuju untuk menjadi saksi yang memberatkan demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ia hanya mendapat hukuman percobaan dengan kewajiban melapor. Kasus ini resmi ditutup. Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini, Pak. Kata Adara dengan tulus. Justru saya yang berterima kasih, Bu. Bekerja dengan Anda adalah sebuah kehormatan. Anda adalah klien terkuat yang pernah saya tangani. Puji Pak Tirtayasa. Setelah menutup telepon, Adara berdiri dan bersandar di pagar balkon. Matahari kini telah terbit sepenuhnya. Cahayanya yang hangat menyentuh wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. 1 tahun yang lalu, di malam tergelap dalam hidupnya,
Ia pikir dunianya telah berakhir. Ia diusir, dihina, dan dikhianati. Namun ternyata, malam itu bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah awal. Ia dipaksa keluar dari sangkar emasnya yang nyaman, hanya untuk menyadari bahwa ia memiliki sayap yang cukup kuat untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Kemenangannya bukan hanya tentang merebut kembali harta. Itu tentang merebut kembali dirinya sendiri. Harga dirinya, kekuatannya, dan masa depannya. Ia telah belajar bahwa surga sejati bukanlah sebuah rumah megah atau kehidupan mewah yang diberikan oleh orang lain. Surga sejati adalah kedamaian batin dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Adara tersenyum, senyum yang tulus dan tanpa beban. Ia menatap Fajar yang baru, tidak lagi sebagai seorang istri yang teraniaya, tetapi sebagai seorang Adara Saskia Putri. Seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan terlahir kembali dari abunya, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Dan di hadapannya, terbentang sebuah hari yang baru, sebuah kehidupan yang baru, sebuah fajar yang sepenuhnya menjadi miliknya.